Ya, shalom bagi kita semua. Halo. Pada hari ini kita akan masuk ke ibadah Paskah. Jadi setelah Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Inilah Minggu Paskah. Dan kesempatan ini kita akan ibadah di rumah seperti biasanya selama beberapa minggu ini. Karena apa? Karena wabah virus corona. Ya, kita ikuti liturgi ya, kita ikuti liturginya. Mari kita pujikan Tuhan dengan lebih keras dan lantang. Ya, kita puji melalui Kidung Jemaat 194 ayat 1 dan 2. Dikau yang bangkit maha mulia, Yesus sudah bangkit dari mati. Hormat dan kemuliaan hanya ada bagimu ya Allah, lewat kematian putramu Yesus Kristus di kayu salib. Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Karena ia yang telah mati kini bangkit dari kematiannya. Dialah Yesus Sang Mesias. Dialah Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Terpujilah Tuhan. Amin. 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 Nats pembimbing ibadah Paskah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 18. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 18. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 188 ayat 1 sampai 2. Kristus bangkit sorak.
sebelum kita melanjutkan kepada kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau yang telah membangkitkan Yesus Kristus. Dan sudahlah sepatutnya kami nyatakan dalam kesukacitaan kami. Teguh beriman kepada Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian, sudah semestinya tertanam dalam diri kami orang percaya. Tetapi kami lalai dan melupakan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, lagi Maha Penyayang. Kami cenderung mengandalkan kemampuan kami dalam mengatasi setiap permasalahan kami. Kami juga kurang pedulian pada sesama kami dengan bersengaja membiarkan mereka dengan segala ketidakberdayaan mereka, memalingkan wajah kami dari setiap pergumulan berat mereka. Kami sungguh egois dan cenderung mementingkan diri kami sendiri, Tuhan. Engkau yang peduli pada kami dan keselamatan kami seakan tidak berarti bagi kami. Ampunilah kami ya Allah atas segala pelanggaran kami dan semua kekhilapan kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari mati. Amin. Kita juga mengaku dosa kita, salah kita di hadapan Tuhan, dan mohon Tuhan mengampuninya. Kita pujikan Tuhan melalui Kidung Jemaat 312B, Anak Domba Allah. Masuk. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, beranilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru melalui 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22, disambung dengan ayat 33 sampai 34. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Iya, janganlah sesat dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah kata Tuhan melalui Rasul-Nya pada bagian ini. Kita juga begitu. Tuhan sudah baik pada kita, menganugerahkan keselamatan dalam Yesus Kristus, dan Dia minta supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Sungguh Tuhan itu yang Tuhan yang baik, Tuhan yang telah bangkit. Kita pujikan Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 91, Tuhan telah bangkit. Pelengkap Kidung Jemaat 91, Tuhan telah bangkit. Sol 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 do 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 do. Kita bunyikan bait yang pertama saja. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kini kami tetap memohonkan berkat dan urapan Roh-Mu yang kudus dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu memimpin hati, pikiran, dan jiwa kami untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Mari kita baca firman Tuhan sebagai renungan kita pada kesempatan ini melalui Matius 28 ayat 11-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 28 ayat 11-15, demikian sabda Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah semua kita yang sudah membaca dan belajar merenungkan dalam hidupnya. Kita sambut dengan pujian sabda-Mu abadi. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Ya, shalom saudara-saudara. Shalom Abang Tevan. Iya, gitu dong. Senyumlah karena Tuhan sudah bangkit. Senyum. Ya, ada yang senyum. Shalom, Dek. Shalom gitu ya, bukan ngalem, Dek. Shalom. Shalom, Dek. Enggak ada suaranya. Enggak dengar. Kok tambah hancur? Ya. Saudara-saudara, hari ini kita atau dalam Minggu Paskah ini, kebangkitan Tuhan Yesus ini, tema kita apa? Coba sama-sama baca temanya. 1, 2, 3. Persepakatan jahat di sekitar Paskah. Persepakatan jahat di sekitar Paskah. Tahu persepakatan? Persepakatan tahu? Bang, sepakat tahu nggak persepakatan? Tahu apa itu? Nggak tahu. Adik tahu sepakat? Nggak tahu. Ya, persepakatan itu artinya adalah rundingan, diskusi, merencanakan, mengobrolkan. Ayo, gini loh, gini kan, kumpul. Ya, itu namanya sepakat. Oke, deal, semua sepakat. Merencanakan. Itu sepakat. Sepakat. Apa yang direncanakan? Apa yang direncanakan, Bang? Apa yang direncanakan? Yang jahat. Dek, yang direncanakan yang jahat. Nah, persepakatan jahat di sekitar Paskah. Paskah tadi itu adalah di mana orang Yahudi berkumpul, ya. Di mana orang Yahudi berkumpul untuk merayakan hari raya Paskah. Lalu dalam hari raya Paskah inilah samaan dengan Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit pada hari raya Paskah. Jadi pada Paskah itulah kemudian dikenal sebagai dalam Perjanjian Baru kemenangan Tuhan, ya, hari kesukacitaan. Karena di hari raya itu Yesus bangkit, hari raya Paskah. Itu namanya ya, hari raya Paskah Yesus bangkit. Jadi senang. Tetapi dalam kebangkitan ini ada orang-orang berencana untuk berbuat jahat dalam seputar Paskah ini. Siapa itu orang-orang jahat yang bersepakat berbuat jahat itu? Siapa itu? Nah, kita lihat tadi ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
diberitahukan kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, ya, sudah berunding dengan tua-tua, yaitu imam-imam kepala itu, mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Tahu serdadu? Orang-orang suruhan. Ya, prajurit-prajurit, orang-orang suruhan yang bisa melakukan apa saja. Yang untuk berperang, untuk melawan, untuk apa, ini serdadu. Ya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Itulah yang dikatakan. Hei serdadu, sini. Nah, kita bilang begini, kalau Yesus kuburnya kosong itu, dia bukan bangkit, tapi apa? Mayat Yesus dicuri oleh siapa? Murid-muridnya. Itulah kita bilang sama orang banyak. Nah, itulah kata imam-imam kepala sama tua-tua. Itulah sepakat mereka namanya, persepakatan. Bagus enggak itu? Nah, itu makanya dibilang persepakatan jahat. Ya, persepakatan jahat karena merancangkan hal-hal yang jahat. Sama seperti tadi, ya, siapa? Sudahlah, ibadah terus-terusan kok. Nggak usah ibadah kan nggak apa-apa. Maksud tiap hari ibadah. Maksud tiap apa ibadah? Nah, bersepakat. Siapa mau ngajak apa? Mau ngajak sepakat. Sepakat apa? Sepakat yang nggak bener. Ibadah, apalagi Paskah. Nah, ini bang, hati-hati bang ya. Bersepakat yang baik, bagus. Tapi bersepakat yang tidak baik, hati-hati. Mulai dari hal-hal yang kecil, sudah sepakat tidak bagus hal yang kecil, nanti lama-lama hal yang besar itu bahaya. Ayo, kita sepakat. Kita bolos dari sekolah. Nah, ayo sepakat. Kita kawin muda. Mati. Belum bisa ngelap ingus sudah kawin. Nah, itu gak bagus. Nah, inilah yang dimaksud persepakatan yang jahat. Ya. Lalu kemudian kita lihat juga selanjutnya. Dikatakan di sekitar Paskah. Dalam masa Paskah ini ada orang yang berunding tentang kejahatan. Mengatakan Yesus dicuri. Mayat Yesus dicuri. Itulah yang direncanakan oleh orang-orang imam-imam kepala dan tua-tua itu. Ya, tua-tuanya para suku-suku bangsa Israel. Jadi disepakat hal-hal yang buruk. Yang repotnya adalah kenapa serdadu-serdadu itu mau ikut-ikutan, mau disuruh? Ayo. Ya, dikasih uang. Nah, ini bahaya. Kadang ada orang dikasih uang lalu berani berbuat jahat. Hanya karena uang orang berbuat jahat. Mau membunuh berbuat jahat. Mau membunuh karena ada uang. Mau melakukan apa saja karena ada uang. Yudas Iskariot itu siapanya Yesus. Yudas Iskariot itu muridnya Yesus. Tapi siapakah yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan, ditangkap? Yudas Iskariot. Kenapa Yudas Iskariot mau melakukan itu padahal dia muridnya? Karena apa? Karena dia dikasih uang. 30 keping uang perak dikatakan begitu. Mau dikasih uang. Nah, karena uang orang jadi kilap mata. Karena uang orang menjadi lupa perbuatan baik. Nah, inilah dia persepakatan jahat di sekitar Paskah. Oleh karena itu, hati-hati untuk kita semua. Kalau karena uang, nah, karena situasinya ini serdadu-serdadu itu mestinya dia tidak ikut-ikutan, tapi karena ada uang, jadi dia ikut-ikutan. Otaknya itu adalah imam-imam kepala, pemikirnya itu adalah imam-imam kepala. Orang yang merasa terpandang, terhormat, tapi merencanakan yang tidak bagus. Supaya dia tidak ketahuan, supaya dia tidak kelihatan. Apa yang dilakukan? Nyuruh orang lain. Sini kamu. Wah, orang sana kebetulan dia mau disuruh-suruh karena apa? Karena ada gajinya, ada upahnya, ada uangnya. Sini kamu. Nanti begini ya. Kamu kesana ambillah ini, kamu ngomong begini dan sebagainya. Ini upahmu. Tapi jangan bilang kalau itu dari saya. Nah, gitu. Inilah yang namanya perencanaan jahat.
Kamu juga, Kak, kamu kadang nggak sadar. Dek, pinjam HP-nya papa. Bilang kalau kamu mau main game. Tapi setelah dimain game apa? Kamu yang make. Gitu kan. Nah itu bukan masalah pinjemnya, tapi rencanamu salah. Iya. Kamu manfaatkan adik. Kamu memang tidak bayar adik untuk itu, tapi apa? Kamu ancam. Dek, kalau kamu tidak mau pinjami kakak, tak hapus permainanmu. Mate, sama kayak itu juga. Engkau tak hapus mainanmu. Hapus. Nah, nggak boleh gitu ngancam. Nggak pernah kau bilang. Kenyataannya begitu. Kalau kamu ngel, tak hapus engkau mainanmu. Kan gitu kau bilang sama adik. Ya sama juga, papa mama juga salah. Ayo pergi sana, mau capek gini. Ayo, siapa yang mau duit? Wah, berangkat kan gitu. Siapa mau beli jajan? Berangkat. Siapa yang mau pergi nanti dibelikan pulsa? Berangkat. Nah, itu gak bagus juga. Jadi bukan karena upah duit atau apa baru pergi. Itu gak bener itu ya. Ya benar. Tapi itu yang baik, lakukan yang baik. Kalau gak baik jangan dilakukan. Ini yang namanya berbohong ini, serdadu ini, imam kepala ini disuruh serdadunya itu berbohong. Bagus gak berbohong? Haruskah dilakukan berbohong itu? Tidak. Walaupun dikasih uang. Ngerti ya bang ya? Walaupun dikasih uang, hindari yang namanya apa? Jahat. Hindari yang namanya bohong. Hindari yang namanya rampok. Itu dapat uang nggak? Dapat. Mau merampok karena uang? Hindari, itu perbuatan jahat. Hindari itu. Oke? Ya. Hindari juga yang namanya aku nggak apa-apa melakukan itu. Yang penting aku dapat rumah, yang penting aku dapat ini dan sebagainya. Jangan. Itu serdadu. Ya, pikiran serdadu masuk dalam rencana jahat. Ada orang apa? Aku mau menikah dengan dia walaupun selisih umurku 50 tahun. Misalnya begitu, selisih umur 50 tahun. Setelah dicari-cari tahu, kenapa dia mau menikah pasangannya umur 50 tahun selisihnya? Karena apa? Aku mau ngambil kekayaannya. Nah, itu rencananya apa? Jahat. Di TV kenyataan juga ada rencananya buruk. Nah, itu jangan ditiru. Nah, dalam masa Paskah ini kita diingatkan ya, masa Paskah ini, bahwa dalam masa Paskah ini ada juga yang namanya pikiran-pikiran jahat, merencanakan jahat. Lagi-lagi embel-embelnya salah satunya adalah karena upah. Salah satu embel-embelnya adalah karena uang. Salah satu embel-embelnya adalah karena sesuatu yang diperoleh. Mungkin untuk hidupnya dan untuk yang lain-lain. Sehingga berani apa? Berani berbohong, berani melakukan hal yang tidak benar, hal yang buruk, hal yang Tuhan tidak suka. Nah, oleh karena itu kita dalam masa Paskah ini kita diingatkan, Yesus sudah menunjukkan kalau dia adalah Tuhan, menebus orang yang berdosa sehingga dia rela mati. Jangan lagi kita apa? Jangan lagi kita berbuat dosa lagi, karena dia sudah rela mati untuk kita. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Dari mana kita tahu dia Tuhan? Kebangkitannya menjadi bukti. Ya. Siapa yang mampu bangkit dari mati kecuali Tuhan? Dia punya kuasa. Kuasanya tidak terbatasi. Maut juga tidak ada apa-apanya sama dia, karena dia Tuhan. Kita Tuhan nggak? Kalau kita mati, bisa bangkit sendiri nggak? Enggak, siapa kita gitu ya. Kita mati, setelah itu apa? Dicemplungkan ke tanah, dilempari tanah lagi, jebluk. Setelah itu apa ditanggil? Mati kau. Gitu. Dek, kalau ada orang mati kamu ketawa atau sedih? Dek, kalau papa mati kamu ketawa atau sedih? Jawab dulu. Ojeknya mirno itu. Abang lo pintar jawab. Bang, kalau papa mati kamu ketawa atau sedih bang? Ya sedih lah bang, gak ada yang belikan pulsa lagi bang.
gimana? Ya, kakak juga gitu. Nggak ada yang bela kau kalau ditengkari abang. Ya, karena itu semua kita harus berserah pada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan berbuat yang benar di hadapan Tuhan, dan kita siap membela kebenaran itu di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang apa, Dek? Sesuatu yang baik dan menjauhi yang adik menjawab. Menjauhi yang, melakukan yang baik. Jawab, Dek. Melakukan yang dan menjauhi yang jahat. Yang jahat itu contohnya apa, Dek? Satu aja. Nah? Jawab yang bener lah, Dek. Keras suaranya, nggak apa-apa. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Semoga di dalam Paskah ini kita benar-benar disemangati, ya, disemangati oleh Tuhan. Kita diyakinkan, semakin diteguhkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia bangkit dari matinya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena itu. Oleh karena itu, percayalah kepadanya dan jangan lakukan sesuatu yang buruk menentang Tuhan. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Jadi kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan Roh-Mu yang kudus dalam kami merenungkan sabda-Mu. Biarlah semua kami semakin mengerti apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa-dosa kami oleh kematian Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, walaupun pada konteks di mana Yesus bangkit ada banyak orang tidak percaya, bahkan merencanakan hal-hal yang buruk, merencanakan hal-hal yang jahat, merencanakan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Oleh karenanya Bapa, kami mohon kepadamu agar Engkau meneguhkan kami, meneguhkan iman percaya kami, agar kami dapat melakukan yang baik dan yang benar di hati Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini tengah berperang, berjuang untuk melawan penyebaran virus corona, COVID-19. Biarlah kiranya semua kami, seluruh anak bangsa ini semakin tahu dan mengerti dan tertib, disiplin apa yang harusnya kami lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami menjaga diri kami menjaga hubungan kontak fisik dengan orang-orang yang baru kami kenal atau orang di sekitar kami. Kami berusaha untuk juga membersihkan diri kami ketika kami berinteraksi dengan orang lain atau berada di tempat yang lain. Dan biarlah kiranya melalui itu semua penyebaran virus ini dapat terhenti. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai menolong, merawat mereka-mereka yang terinfeksi, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga dokter, dan yang lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menolong mereka, dan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat menangani dengan baik dan sehat. Berkati juga keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami yang dengan penuh kesabaran untuk memimpin negara ini di tengah-tengah wabah yang merajalela ini. Kau berikan hikmat bijaksana kepada mereka agar mereka dapat dengan kuat dan tekun tetap dalam sehat untuk memimpin bangsa dan negara kami ini keluar dari pergumulan berat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam belajar mereka di tengah-tengah wabah ini agar mereka dapat belajar dengan baik meskipun mereka harus belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk mereka-mereka yang bekerja dari rumah dan bekerja yang harus keluar rumah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh peribadatan yang ada dimanapun berada umat Kristiani dalam rangka Paskah ini. Biarlah semua kami tetap merasakan nikmatnya kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut, sekalipun kami melaksanakannya di rumah-rumah kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur kami dan syafaat kami. Kami sempurnakan dalam satu doa yang Tuhan pernah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon pemberitaan sabda Tuhan dengan memuji namanya. Memuji namanya melalui KJ 31, Kuasamu dan Namamu lah, 341. Ya. Siapa mana punya itu tadi? Bukan. Coba. 341 ya, kita ujikan. Gak dicatat lagi. Tipa. Gantikan. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami tak akan bertahan bagaikan manusia, pastilah musuh dipendam supaya tubuh dan sehat di panas surya memakan aku Allah, Tuhan yang ku besar. Ya, dengan sikap tegak kita akan mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Nats persembahan ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sudah disiapkan tadi belum? Belum. Ini ada tulisannya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Silakan Kak. Adik nanti ngedarkan kantong persembahannya deh ya. Yang bagus deh, berdiri deh. Silakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita siapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan, dan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 367 ayat 1, padamu Tuhan dan Allahku. Kita pujikan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidup
Ia adalah Tuhan, sebab Ia bangkit dari kematiannya. Dosa dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan bersorak-sorak atas kebenaran kuasa dan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang kesemuanya berasal dari Tuhan juga. Berkenanlah Tuhan memberkati dan mengurapi persembahan ini, kelak dapat digunakan untuk memberitakan Injil kebesaran dan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang melalui kami. Dan biarlah semakin banyak orang yang percaya kepada Allah Pencipta dan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah Engkau bangkitkan, dan mampukan serta perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dalam kami memberitakannya. Dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari mati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita akan mengakhiri peribadatan kita, dan kita pujikan Tuhan kita melalui pelengkap hidung jemaat 87 bait 1 dan 2, Terang Paskah berseri. Oh ya, nanti semoga terbang. Mari saudara-saudara kita mengakhiri ibadah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara para kekasih Tuhan, Ia yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang dan yang telah bangkit dari mati, ini biarlah setiap kita dengan penuh ucapan syukur pulang ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, seraya tetap menancapkan dalam keyakinan iman kita yang teguh, bahwa oleh kebangkitannya iman orang percaya diteguhkannya. Untuk itu ya Tuhan, biarlah setiap kami dapat menyatakan Injil kebenaran dan kebesaran-Mu dalam kehidupan nyata kami yang masih penuh dengan berbagai pergumulan dan tantangan ini. Dan berkati serta peliharalah kami dengan keagungan dan kebesaran kuasa Allah Bapa. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa mewarnai setiap perjalanan hidup kami, serta karuniakanlah kepada kami hikmat, bijaksana dan keberanian oleh Roh-Mu yang kudus untuk menyatakan sesuatu yang baik dan benar di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah untuk kita semua dan Shalom. Salam. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertaku. Udah mati tuh. Salam yang bagus dong, sudah. Salam deh. Yang benar deh, yang benar salamnya gimana? Sama apa? Gimana sama yang tua? Nah, gimana sama yang benar sama yang tua? Nah, gitu dong. Salam. Kamu juga yang benar gimana? Loh, kok gitu?